Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas KD 3.5, menerapkan prosedur pengadaan pegawai pada mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Saksikan videonya sampai selesai, jangan di skip untuk informasi lengkapnya. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan penerapan prosedur pengadaan pegawai dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Disebutkan bahwa pengadaan pegawai negeri sipil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong dan mendapatkan pegawai negeri sipil yang profesional, berkualitas, serta mewujudkan objektivitas dalam pelaksanaan pengadaan pegawai negeri sipil. Penjelasan mengenal pengadaan pegawai negeri sipil masih perlu diatur kembali secara lebih rinci dalam peraturan tersendiri. Pengadaan yang dilakukan pemerintah biasanya dikarenakan suatu kebutuhan. Setiap tahunnya pasti ada pegawai yang telah pensiun, berhenti, atau bahkan meninggal dunia. Pengadaan pegawai negeri sipil dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk formasi-formasi, untuk menjamin kualitas dan kuantitas dari pegawai negeri sipil, pemerintah pun mengatur proses dan prosedur dalam pengadaan pegawai negeri sipil. Dalam bab kali ini, kita akan mempelajari mengenai proses pengadaan pegawai negeri sipil. Kita juga diminta untuk mampu menganalisis perkiraan kebutuhan pegawai sebelum melakukan pengadaan. Bila dalam bab sebelumnya kita telah mempelajari manfaat dari merencanakan kebutuhan pegawai, maka dalam bab kali ini kita akan mulai melakukan pengadaan pegawai. Maka dari itu, pahamilah materi dalam bab kali ini dengan sungguh-sungguh. Memahami pengadaan pegawai. 1. Pengertian pengadaan pegawai. Pemerintah telah membuat peraturan tersendiri mengenai pengadaan pegawai negeri sipil. Berikut ini saya akan menjelaskan pengertian mengenai pengadaan pegawai negeri sipil yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Pengadaan PNS melalui tahapan A. Perencanaan, B. Pengumuman lowongan, C. Pelamaran, D. Seleksi, E. Pengumuman hasil seleksi, F. Pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS, G. Pengangkatan menjadi PNS. Pengadaan PNS dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan PNS dan untuk menjamin kualitas PNS. Pengadaan PNS dilakukan secara nasional. Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi atau jabatan pelaksana, jabatan fungsional atau JF, keahlian ahli pertama dan JF ahli muda, dan jabatan fungsional keterampilan atau JF pemula dan keterampil. 2. Tahapan pengadaan pegawai. Tahapan pengadaan PNS telah diatur dalam Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai sipil negara. Dalam peraturan tersebut, teman-teman dapat mengetahui bahwa pengadaan pegawai negeri sipil terbagi menjadi 2, yaitu pertama adalah pengadaan nasional atau seleksi nasional, dan yang kedua adalah pengadaan untuk instansi atau seleksi instansi. Untuk mengadakan seleksi nasional, Menteri Pan-RB membentuk Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS yang diketuai oleh Ketua BKN. Panitia Seleksi Nasional terdiri dari unsur A. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, B. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, C. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan, D. Keuangan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, E. BKN, F. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, G. Kementerian atau lembaga terkait. Sedangkan untuk seleksi instansi, pejabat pembina kepegawaian atau PPK membentuk Panseleksi Instansi Pengadaan PNS dan diketuai oleh pejabat yang berwenang. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PNS terdiri atas unsur A. Unit kerja yang membidangi kepegawaian, B. Unit kerja yang membidangi pengawasan, C. Unit kerja yang membidangi perencanaan, D. Unit kerja yang membidangi keuangan, dan E. Unit kerja lain yang terkait. A. Perencanaan. 1. Perencanaan pengadaan pegawai negeri sipil meliputi A. Penjadwalan kegiatan antara lain 1.
inventarisasi lowongan jabatan yang telah ditetapkan dalam formasi serta syarat jabatannya. 2. Pengumuman akan dilaksanakannya pengadaan pegawai negeri sipil. 3. Penyiapan materi ujian. 4. Penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan. 5. Pelamaran. 6. Pelaksanaan penyaringan. 7. Pengangkatan menjadi CPNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. B. Dalam perencanaan pengadaan pegawai, selain harus memperhitungkan penyediaan anggaran gajinya, juga diperhitungkan pula biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengadaan. Pengadaan pegawai negeri sipil hanya diperkenankan dalam batas formasi yang telah ditetapkan dengan memprioritaskan antara lain: A. Pegawai pelimpahan atau penarikan dari departemen atau lembaga pemerintahan non-departemen atau pemerintah daerah yang kelebihan pengawal. B. Siswa atau mahasiswa ikatan dinas setelah lulus dari pendidikannya. C. Tenaga medis dan paramedis yang telah selesai melaksanakan masa bakti sebagai pegawai tidak tetap. B. Pengumuman. 1. Setiap kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa yang tersedia atau bentuk lainnya yang mungkin digunakan. 2. Memberikan lebih banyak kemungkinan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memilih calon cakap dalam melaksanakan tugas yang akan dibebankan kepadanya. 3. Pengumuman tersebut harus dilakukan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan lamaran. 4. Dalam pengumuman tersebut dicantumkan beberapa informasi penting, antara lain: A. Jumlah dan jenis jabatan yang lowong. B. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. C. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. D. Alamat dan tempat lamaran ditujukan. E. Batas waktu pengajuan surat lamaran. F. Waktu dan tempat seleksi. G. Lain-lain yang dipandang perlu. C. Pelamaran. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk melamar menjadi pegawai negeri sipil. Syarat pelamaran secara umum telah diatur dalam PP nomor 11 tahun 2017. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia. 2. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun. 3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan. 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat, sebagai pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. 5. Tidak berkedudukan sebagai calon atau pegawai negeri. 6. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan. 7. Berkelakuan baik serta sehat jasmani dan rohani. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 9. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. Pengangkatan calon pegawai negeri sipil pada prinsipnya tidak boleh melebihi usia 35 tahun. Pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil dapat dilakukan bagi yang melebihi usia 35 tahun dengan ketentuan: 1. Telah mengabdi kepada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus-menerus. 2. Masih melakukan tugas pada instansi tersebut. 3. Pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan khusus dan dilakukan secara selektif, serta tidak boleh melebihi usia 40 tahun. Permasalahan 5.1. Ibu Lina adalah seorang pegawai kontrak yang telah bekerja di Departemen Pendidikan selama 7 tahun. Tahun ini, pemerintah mengumumkan akan membuka seleksi penerimaan CPNS kembali dan Departemen Pendidikan juga membuka lowongan. Awalnya, Ibu Lina bersemangat untuk mengikuti seleksi CPNS tersebut. Namun, Ibu Lina mengurungkan niatnya karena batas usia maksimal adalah 35 tahun. Sedangkan Ibu Lina kini sudah berusia 36 tahun.
Penyelesaian. Meskipun Ibu Lina telah berusia 36 tahun, namun Ibu Lina masih dapat mengikuti tes seleksi CPNS. Hal ini karena Ibu Lina telah bekerja di Departemen Pendidikan selama 7 tahun. Sesuai dengan peraturan pemerintah, pengangkatan sebagai CPNS dapat dilakukan bagi yang melebihi 35 tahun dengan ketentuan A. Telah mengabdi kepada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus-menerus sebelum peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2002 yang ditetapkan tanggal 17 April 2002. B. Masih melaksanakan tugas pada instansi tersebut. Pendapat saya, saya setuju dengan penyelesaian tersebut. Ibu Lina masih dapat mengikuti tes seleksi CPNS meskipun sudah berusia 36 tahun. Alasannya adalah karena Ibu Lina telah mengabdi kepada instansi Departemen Pendidikan selama 7 tahun sesuai dengan ketentuan sebelum peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2002 dan ditetapkan tanggal 17 April 2002. Terima kasih. Permasalahan 5.2. Jika Ibu Lina ingin mengikuti seleksi CPNS, bantulah Ibu Lina untuk mengumpulkan dokumen apa saja yang harus dipersiapkan sebagai syarat administratif pelamar CPNS. Penyelesaian. Ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan Ibu Lina, antara lain sebagai berikut. 1. Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri. Dalam surat lamaran tersebut harus dilampirkan A. Fotokopi surat tanda tamat belajar atau ijazah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. B. Surat keterangan catatan kepolisian. C. Surat keterangan sehat dari dokter. Pendapat saya tentang penyelesaian tersebut adalah saya setuju dengan penyelesaian tersebut. Sebab syarat administratif pelamar CPNS adalah mengajukan surat lamaran dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Alasannya, surat lamaran dan dokumen yang terlampir akan dibutuhkan dalam kegiatan pendataan tahap awal supaya pencarian data informasi mengenai seleksi CPNS dapat lebih efisien dan efektif. B. Menelaah prosedur pengadaan pegawai. 1. Penyaringan. A. Pemeriksaan administratif. Setiap surat lamaran yang telah diterima, diperiksa dan diteliti sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam pengumuman. Misalnya, kualifikasi pendidikan, usia, dan sebagainya. B. Panitia ujian. Terdiri dari 3 orang, yaitu 1. Seorang ketua merangkap anggota, 2. Seorang sekretaris merangkap anggota, 3. Seorang anggota. Apabila panitia ujian tersebut terdiri dari 3 orang, maka jumlahnya harus merupakan bilangan ganjil. C. Materi ujian meliputi 1. Tes kompetensi, 2. psikotes. D. Pemanggilan pelamar. Pelamar yang memenuhi syarat dipanggil secara tertulis untuk mengikuti ujian penyaringan. E. Ujian. Ujian dilaksanakan secara tertulis untuk menjamin objektivitas penyelenggaraan ujian penyaringan. F. Pengumuman pelamar yang telah diterima. Pejabat pembina kepegawaian telah menerima daftar nama dan nomor serta nilai peserta dari panitia ujian. Menerapkan pelamar yang dinyatakan diterima berdasarkan urutan nilai tertinggi sesuai dengan jumlah lowongan dan kualifikasi pendidikan yang tersedia. Pengangkatan. A. Pengangkatan sebagai CPNS. 1. Pelamar yang diterima wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi. 2. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat sebagai PNS. 3. Pejabat pembina kepegawaian pusat atau daerah menyampaikan daftar pelamar yang lulus untuk diangkat sebagai CPNS kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan nomor identitas PNS. 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara memberi nomor identitas bagi yang memenuhi syarat
5. Berdasarkan nomor identitas pegawai atau NIP, maka pejabat pembina menetapkan keputusan pengangkatan CPNS. 6. Pengangkatan CPNS dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapannya tidak boleh berlaku surut. 7. Pemberian NIP dilakukan pada bulan terakhir tahun anggaran berjalan. 8. Surat keputusan pengangkatan harus disampaikan dengan surat pemanggilan ke alamat yang bersangkutan. 9. Penyampaian surat keputusan harus disertai dengan bukti tanda tangan yang bersangkutan. 10. Selambat-lambatnya dalam waktu sebulan sejak diterimanya surat keputusan, yang bersangkutan wajib melapor pada satuan unit organisasi dan melakukan tugasnya. B. Masa percobaan. 1. Masa selama menjadi CPNS merupakan masa percobaan, sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun. 2. Masa percobaan dihitung sejak tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS. Permasalahan 5.3. Susi, Sinta, dan Satria adalah panitia yang memeriksa hasil ujian wawancara CPNS dari Kementerian Komunikasi. Mereka bertiga memiliki perbedaan dalam pemberian nilai terhadap satu orang CPNS. Susi memberikan nilai 90, Sinta memberikan nilai 85, sedangkan Satria memberikan nilai 92 untuk satu orang yang sama. Berapakah hasil akhir penilaian yang harus diberikan? Penyelesaian. Sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan, lembar jawaban ujian diperiksa oleh sekurang-kurangnya 2 orang pemeriksa ujian. Jika terdapat perbedaan penilaian antara pemeriksa yang satu dengan pemeriksa yang lain, maka nilai peserta ujian adalah hasil bagi dari jumlah nilai yang diberikan oleh masing-masing pemeriksa ujian. Maka nilai yang keluar untuk CPNS tersebut adalah 89. Pendapat saya setuju dengan penyelesaian tersebut, karena kan sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Alasannya karena untuk menyamaratakan nilai yang berbeda tanpa adanya unsur kecurangan maupun adanya penyebutan dari luar. Permasalahan 5.4. Agus akan mengikuti seleksi penerimaan CPNS tahun ini. Ia akan mengikuti seleksi sipir penjaga tahanan dari Kementerian Hukum dan HAM. Tes apa saja yang harus dilalui Agus untuk bisa diterima sebagai sipir penjaga tahanan? Penyelesaian. Untuk bisa menjadi sipir penjaga tahanan, maka Agus harus mengikuti serangkaian tes sebagai berikut. A. Tes administratif. B. Tes kompetensi. C. Tes psikologi. D. Tes pengamatan fisik dan keterampilan. Tes psikologi dan tes fisik adalah tes yang dikhususkan dan diminta dari Kementerian Hukum dan HAM. Setiap kementerian memiliki perbedaan untuk menentukan kualitas tiap pelamar. Bagaimana pendapatmu? Menurut saya, penyelesaian tersebut benar. Agus harus menjalani tes terlebih dahulu saat akan mengikuti seleksi sipir penjaga tahanan. Alasannya, karena dengan adanya tes tersebut, kualitas dari para pelamar akan terdata dengan benar, sebab melalui tes yang khusus diminta dari Kementerian Hukum dan HAM. Menjadi pegawai negeri sipil. 1. Calon pegawai negeri sipil yang telah menjalankan masa percobaan dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil dalam jabatan dan pangkat tertentu dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian. 2. Pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil ditetapkan apabila telah memenuhi syarat: A. Setiap unsur penilaian prestasi kerja daftar kerja atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik. B. Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. C. Telah lulus pendidikan dan pelatihan berjabatan. 3. Calon pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil diberikan pangkat sebagai berikut: A. Juru muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang 1A. B. Juru bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang 1C. C. Pengatur muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang 2A. D. Pengatur muda tingkat 1 bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang 2B. E. Pengatur bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang 2C. F. Penata muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang 3A. G. Penata muda tingkat 1 bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang 3B. H. Penata bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang 3C.
4. Calon pegawai negeri sipil yang tewas diangkat menjadi pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 1 pada bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas. 5. Calon pegawai negeri sipil yang cacat karena dinas yang oleh tim penguji kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri diangkat menjadi pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 1 bulan ditetapkannya surat keterangan tim penguji kesehatan. C. Calon pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksudkan dalam angka 13 setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan diberikan hak-hak kepegawaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil bagi calon pegawai negeri sipil yang tewas atau cacat karena dinas ditetapkan dengan keputusan A. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara bagi calon pegawai negeri sipil. B. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi atau Kabupaten atau Kota bagi calon pegawai negeri sipil daerah setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. Permasalahan 5.5. Tahun ini CPNS telah menjalani tes kesehatan dan masa percobaan selama 2 tahun. Badan Kepegawaian Negara mencatat setidaknya ada 30 orang yang tidak lolos masa percobaan dan tidak bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Di antaranya ada yang tidak lulus tes kesehatan, ada yang meninggal dunia, ada yang mengundurkan diri, dan ada pula yang terjerat kasus dan terkena hukum pidana. Apa yang harus dilakukan BKN untuk kasus-kasus tersebut? Penyelesaian CPNS yang cacat karena dinas atau oleh tim penguji kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri diangkat menjadi pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 1 bulan ditetapkannya surat keterangan tim penguji kesehatan untuk kemudian diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan diberikan hak-hak kepegawaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana pendapatmu? Saya setuju dengan penyelesaian ini, sebab CPNS yang tidak lolos tes kesehatan tetap harus diberhentikan dengan hormat sesuai dengan persyaratan yang tertera. Apa alasannya? Karena syarat menjalani tes CPNS adalah harus memiliki kesehatan jasmani dan rohani, sebab nantinya untuk menjamin kesiapan seorang CPNS ketika sudah diterima menjadi PNS. Seorang CPNS yang tewas dan cacat karena dinas harus menerima surat keputusan resmi mengenai kondisi yang dialami. Siapakah yang berhak menerbitkan surat keputusan mengenai dua hal tersebut? Yang benar adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara bagi calon pegawai negeri sipil dan pejabat pembina kepegawaian daerah provinsi atau kabupaten atau kota bagi calon pegawai negeri sipil daerah. Bagaimana pendapat saya? Pendapat saya setuju dengan penyelesaian ini sebab hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dan dilakukan dengan prosedur yang telah ditentukan. Alasannya karena Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional sudah menjadi pihak yang terkait dengan penyelesaian sejak regulasinya diterapkan, terdapat dalam undang-undang dan peraturan berikut. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 43 Tahun 1999. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1981 tentang perawatan, tunjangan, cacat, dan uang buka pegawai negeri sipil. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1983 tentang perlakuan terhadap calon pegawai negeri sipil yang tewas atau cacat akibat kecelakaan.
mempersiapkan dokumen pengadaan pegawai. Berikut ini merupakan tahapan yang perlu dilakukan selama mempersiapkan dokumen pengadaan pegawai sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 19 Tahun 2011. Untuk lebih jelasnya, simaklah uraian berikut ini. Setiap instansi wajib melakukan analisis beban kerja untuk perhitungan kebutuhan pegawai. Metode perhitungan setiap instansi wajib melakukan analisis beban kerja untuk perhitungan kebutuhan pegawai negeri sipil yang dapat dilakukan seperti contoh berikut. Jabatan pemproses naskah, perjanjian kerjasama dan kontrak sebagian bantuan hukum. 1. Menelaah peraturan dan perundang-undangan. 2. Mempelajari literatur akademis, pedoman, dan prosedur kerja sesuai bidang tugas yang ditangani. 3. Menyiapkan bahan koordinasi terhadap pelaksanaan pertimbangan naskah. 4. Menyiapkan bahan untuk pemprosesan pertimbangan naskah perjanjian dalam kontrak. 5. Menyiapkan konsep dan proses surat pertimbangan naskah perjanjian dalam kontrak. 6. Menganalisis dan mengevaluasi hasil persiapan terhadap pertimbangan naskah perjanjian dalam kontrak. 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai garis kegiatan berdasarkan contoh tersebut. Maka pegawai yang dibutuhkan untuk jabatan pemproses naskah perjanjian kerjasama dan kontrak adalah sebanyak 1,72 dibulatkan ke atas menjadi 2 orang pegawai. Apabila kebutuhan pegawai untuk jabatan tersebut juga dianalisis berdasarkan sifat pekerjaan yaitu rutin, segera, penting, dan atau rahasia, serta dilakukan analisis terhadap peralatan teknologi yang digunakan, maka kebutuhan pegawai untuk jabatan tersebut adalah 1 atau 2 orang. Maksudnya adalah apabila peralatan yang tersedia di unit tersebut lengkap dengan teknologi yang modern, maka pegawai yang dibutuhkan cukup 1 orang. Pegawai jabatan struktural dilakukan dengan menyesuaikan jumlah jabatan struktural yang terdapat dalam struktur instansi. Kewenangan untuk kelancaran tugas. Yang kedua, jabatan fungsional pada instansi pusat. Menghitung jumlah kebutuhan pegawai yang menduduki jabatan fungsional yang tidak memberikan pelayanan langsung pada masyarakat. 1. Unit organisasi teknis eselon 4 atau eselon 5 paling banyak membawahi 2 orang. 2. Unit organisasi teknis eselon terendah paling banyak membawahi 4 orang. 3. Unit organisasi kesekretariatan eselon 4 atau eselon 5 paling banyak membawahi 3 orang. 4. Unit organisasi kesekretariatan eselon 3 terendah paling banyak membawahi 5 orang. B. Kebutuhan pegawai yang menduduki jabatan fungsional yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat dan bersifat teknis administratif di bawah eselon 4 atau eselon 5 paling banyak membawahi 5 orang. Yang C. Kebutuhan pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu dilaksanakan berdasarkan standar perhitungan yang ditetapkan oleh instansi pembina, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah dosen, yang kedua diplomat, ketiga dosen, 4 jaksa, 5 pemeriksa bea cukai, 6 pemeriksa merek, 8 pemeriksa paten, 9 pengamat gunung api, 10 pengamat meteorologi dan geofisika, 11 pengawas farmasi dan makanan, 12 pengawas keselamatan pelayaran, 13 pengendali frekuensi radio, 14 penilai pajak bumi dan bangunan, 15 penyuluh agama, 16 teknik penerbangan. 3. Jabatan fungsional pada instansi daerah. Menghitung jumlah kebutuhan pegawai yang menduduki jabatan fungsional yang tidak memberikan pelayanan langsung pada masyarakat, yaitu 1. Unit organisasi teknis eselon 4 atau eselon 5 paling banyak membawahi 2 orang. 2.
unit organisasi teknik ASEAN 3 terendah paling banyak membawahi 5 orang. 3 unit organisasi kesekretariat ASEAN 4 atau ASEAN 5 paling banyak membawahi 5 orang. 4 unit organisasi sekretariat ASEAN 3 terendah paling banyak membawahi 7 orang. B. Kebutuhan pegawai yang menduduki jabatan fungsional yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat dan bersifat teknis administrasi pegawai ASEAN 4 atau ASEAN 5 paling banyak membawahi 7 orang. 4 jabatan fungsional tertentu. Menghitung jumlah pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang bertugas di lapangan seperti pejabat berikut. 1. Penyuluh pertanian, 2. Penyuluh perikanan, 3. Penyuluh kehutanan, 4. Penyuluh perindustrian dan perdagangan, 5. Penyuluh keluarga berencana, 6. Bergerak swadaya masyarakat, 7. Pengawas ketenagakerjaan, 8. Instruktur ketenagakerjaan, 9. Pengantar kerja, 10. Pengawas bidang pekerjaan umum, 11. Jabatan lain yang bertugas di lapangan. Sekian dan terima kasih. Permasalahan 5.7. Pak Andi adalah seorang sekretaris di kelurahan. Sudah sebulan ini, Pak Andi harus merangkap tugas sebagai sekretaris sekaligus sebagai seksi kesejahteraan masyarakat. Terkadang, Pak Andi harus pulang agak larut untuk menyelesaikan tugas-tugas sekretaris dan seksi kesejahteraan masyarakat. Apa yang harus dilakukan Pak Andi? Penyelesaian. Agar Pak Andi tidak terbebani tugas-tugas bagian seksi kesejahteraan masyarakat, kelurahan tempat Pak Andi bekerja harus mengajukan formasi pegawai tambahan sebagai pengganti pegawai seksi kesejahteraan masyarakat. Bila pemerintah daerah tidak memungkinkan mengadakan perekrutan CPNS untuk mengisi lowongan tersebut, maka pemerintah daerah bisa melakukan rotasi atau mutasi atau dapat juga merekrut tenaga honorer sebagai pengganti sementara pegawai seksi kesejahteraan masyarakat hingga nantinya diadakan seleksi CPNS secara serentak. Menurut pendapat saya setuju dengan penyelesaian ini sebab penambahan pegawai ditujukan untuk membantu dalam kegiatan sekretaris dan seksi kesejahteraan masyarakat. Alasannya adalah penambahan pegawai sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperlancar tugas-tugas dan fungsi yang sebelumnya sudah ditentukan. Permasalahan 5.8. Bagian pengadministrasian sebuah kantor memiliki tenaga pegawai sebanyak 5 orang. Hal ini terhitung cukup banyak dan menjadikan 3 orang pegawai tidak memiliki beban kinerja. Ternyata pegawai-pegawai di bagian administrasi merupakan hasil penghitungan pengadaan pegawai 10 tahun yang lalu. Pada saat itu, kantor tersebut belum memiliki berbagai macam teknologi yang memudahkan bagian administrasi untuk bekerja. Bagaimanakah penghitungan pengadaan pegawai yang sebaiknya dilakukan di era teknologi? Penyelesaian. Kebutuhan pegawai untuk jabatan tersebut harus dianalisis berdasarkan sifat pekerjaan, yaitu rutin, segera, penting, dan atau rahasia, serta dilakukan analisis terhadap peralatan teknologi yang digunakan. Kantor tersebut harus menganalisis ulasan kebutuhan pegawai dan disesuaikan dengan teknologi serta kebutuhan dan tuntutan zaman. Pendapat saya setuju dengan penyelesaian ini, sebab pegawai harus mendapatkan bagian-bagiannya dalam bekerja supaya kantor dapat berjalan dengan lancar. Alasannya adalah karena dalam suatu kantor atau instansi harus bekerja sesuai dengan prosedur dan ketetapan yang sudah ada sebelumnya, agar tercipta kinerja yang efektif dan efisien. 5. Pegawai pada sarana kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada sarana kesehatan milik pemerintah, maka metode pemenuhannya harus sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil.
sebagai berikut. A. Standar kebutuhan minimal formasi tenaga kesehatan di rumah sakit umum. B. Standar kebutuhan minimal formasi tenaga kesehatan di rumah sakit khusus. C. Standar kebutuhan minimal formasi tenaga kesehatan di puskesmas jaringannya. 6. Membuat daftar kebutuhan pegawai. Membuat daftar jumlah kebutuhan pegawai dengan membandingkan antara data kelembagaan, jumlah persediaan pegawai atau budgeting dengan kebutuhan pegawai sehingga diketahui kelebihan atau kekurangan pegawai. Sebagai contoh, Sekretariat DPR tahun 2018 memiliki data kelembagaan sebanyak 3 orang di eselon 1, 5 orang di eselon 2, dan pada tahun 2019 1 orang pejabat eselon 1 dan 2 orang pejabat eselon 2 telah memasuki masa pensiun. Maka kebutuhan pegawai di tahun 2019 adalah 2 orang, yaitu 1 orang untuk mengisi jabatan eselon 1 dan 1 orang untuk mengisi jabatan eselon 2. Sebuah rumah sakit kelas A memiliki 9 orang dokter spesialis. Dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut membatasi jumlah pasien yang mereka tangani. Rata-rata hanya sampai 50 pasien. Jika dilihat dari jam kerja dokter spesialis yang hanya 7 jam kerja, maka tiap pasien hanya dilayani rata-rata 8,9 menit saja. Hal ini membuat pasien harus mengantri sejak jam 12 malam untuk mendapatkan nomor antrian sesuai kuota yang ada. Bagaimana menurutmu? Penyelesaian. Standar jumlah dokter spesialis di rumah sakit kelas A adalah sebanyak 15 orang. Artinya, rumah sakit tersebut memang kekurangan tenaga dokter spesialis. Pihak RS harus menambahkan jumlah dokter spesialis untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pendapat saya setuju dengan penyelesaian ini sebab penambahan pegawai harus dijalankan supaya kinerja rumah sakit dapat berjalan dengan adil dan merata. Alasannya adalah rumah sakit tersebut kekurangan dokter dan harus menambah jumlah dokter dari sebelumnya. Hal ini ditujukan supaya rumah sakit tersebut dapat bekerja secara sistematis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku agar tercipta kesejahteraan terhadap masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan. Permasalahan 5.10. Di sebuah wilayah hanya terdapat 1 rumah sakit kelas D untuk wilayah yang luas. Banyak masyarakat yang harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan jalur yang tidak mudah untuk dilalui agar dapat menikmati fasilitas kesehatan. Bagaimana menurutmu penyelesaian? Meskipun fasilitas rumah sakit kelas C sudah dapat dikatakan cukup bagus, namun jumlah rumah sakit tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal itu akan berakibat meningkatnya beban kerja tenaga medis. Pemerintah dapat membangun 2 hingga 3 puskesmas tambahan untuk masyarakat, sehingga masyarakat yang tidak terlalu membutuhkan penanganan dokter spesialis dapat tertangani dengan cukup baik. Bagaimana pendapatmu? Pendapat saya setuju dengan penyelesaian ini, sebab pembangunan yang ada dapat mengurangi penumpukan pasien dalam satu instansi kesehatan. Alasannya, pembangunan tersebut ditujukan untuk menangani masyarakat yang membutuhkan dalam jarak yang cukup terjangkau supaya tertangani dengan baik.